Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya. Seperti yang kalian sendiri ketahui bahwa belakangan ini terdapat fenomena yang sedang hangat diperbincangan, yaitu Satpur live TikTok. Dari joget TikTok yang sempat viral kemarin hingga sekarang dihebohkan dengan berita penangkapannya oleh pihak berwajib. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak bersama. Sebelum membahas lebih dalam, pasti kalian penasaran dengan siapa sebenarnya Satboy ini. Gunawan, atau yang lebih dikenal dengan nama Satpur ini adalah seorang petani dari Sukabumi, Jawa Barat, yang mendadak viral setelah video jogetnya di TikTok menjadi sorotan publik. Dalam video tersebut, ia menunjukkan gerakan joget yang ceria dan penuh semangat. Tak disangka, gerakannya tersebut menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan usia. Dalam waktu singkat saja, Gunawan Satpur ini berhasil meraup cuan dari saweran para penonton yang terhibur oleh aksinya. Bahkan dia bisa sampai merenovasi rumahnya. Gunawan bukan satu-satunya petani yang beralih ke dunia digital, namun cara dan gaya uniknya dalam menari membuatnya berbeda dari yang lain. Ia dapat memanfaatkan momen-momen sederhana dalam kehidupannya sehari-hari untuk menciptakan konten yang relevan dan menghibur. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dari latar belakang yang sederhana, seseorang bisa menjadi terkenal melalui kreativitas dan keberaniannya untuk tampil di depan publik. Namun, keberhasilannya ini tidak bertahan lama. Pendapatan fantastis yang ia dapatkan dari TikTok ternyata menjadi bumerang. Gunawan Satpur sendiri ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam promosi judi online melalui platform media sosialnya. Sebelumnya, Gunawan Satpur sendiri juga telah melakukan klarifikasi di media sosial miliknya. Penangkapan Satpur ini sendiri menjadi pengingat bagi para konten kreator untuk selalu berhati-hati dalam memilih konten yang mereka bagikan. Joget Satpur bukanlah hanya sekedar hiburan, ini telah menjadi fenomena sosial di Sukabumi. Sekitar 300 warga ikut serta dalam gerakan ini, menciptakan suatu komunitas yang kompak dan penuh semangat. Mereka tidak hanya berpartisipasi untuk bersenang-senang, tapi juga untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui saweran di live streaming mereka. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir, video-video joget Satpur telah menyebar luas di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang mulai melakukan gerakan tersebut dan mengunggah versi mereka sendiri. Fenomena ini menciptakan rasa kebersamaan di antara warga Sukabumi dan menarik media perhatian nasional. Warga Sukabumi tampaknya menemukan cara baru untuk mengatasi kesulitan perekonomian dengan memanfaatkan platform digital. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah cara orang mencari nafkah di era modern ini. Banyak petani yang merasa terpinggirkan dalam sistem pertanian tradisional dan mereka mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nampaknya viralnya Satpur ini menjadi bumerang sendiri bagi dirinya. Kegembiraan ini segera terhenti ketika Gunawan Satpur ditangkap oleh polisi. Penangkapan ini terjadi setelah pihak berwajib menelusuri aktivitas mencurigakannya di media sosial dan mengindikasikan bahwa ia mempromosikan judi online. Hal ini menimbulkan berbagai macam reaksi dari masyarakat, terutama dari para penggemar dan pendukungnya. Wakil Menteri Pertanian bahkan memberikan komentar mengenai fenomena ini, menyatakan bahwa banyak petani yang terpinggirkan dan memilih untuk beralih ke dunia digital demi mencari cuan. Namun langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam aktivitas ilegal. Penangkapan Gunawan Satpur juga memicu banyak hal tentang batasan antara kreativitas dan tanggung jawab sosial di era digital. Banyak orang yang mulai sadar bahwa konten-konten yang viral pasti selalu memiliki dampak positif dan negatif yang justru bisa membawa masalah bagi pembuatnya. Keberadaan fenomena Satpur ini menunjukkan betapa pentingnya bermedia sosial dengan bijak dalam kehidupan bermasyarakat saat ini.
Di satu sisi, platform seperti TikTok memberikan peluang bagi orang-orang untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, di sisi lain ada resiko besar yang harus dihadapi jika tidak berhati-hati. Dari sudut pandang ekonomi, fenomena joget catur menggambarkan bagaimana masyarakat berusaha beradaptasi dengan kondisi sulit. Banyak petani yang merasa terpinggirkan dalam sistem pertanian tradisional dan mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan mereka. Joget catur ini menjadi salah satu cara mereka untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan finansial dari komunitas online. Namun, fenomena ini juga menunjukkan adanya potensi eksploitasi terhadap para pembuat konten pemula yang mungkin tidak sepenuhnya memahami resiko hukum dari tindakan mereka. Ketika seorang menjadi viral, akan ada tekanan besar untuk terus menghasilkan konten baru agar tetap relevan dan menarik perhatian publik. Setelah penangkapan Gunawan Sastro, banyak yang bertanya-tanya tentang nasibnya ke depan. Apakah ia akan menghadapi tuntutan hukum atau apakah ada kemungkinan bagi dirinya untuk kembali ke dunia media sosial setelah menyelesaikan masalah hukum ini. Namun, kasus ini juga menjadi pelajaran bagi para konten kreator lainnya untuk lebih berhati-hati dalam memilih konten yang mereka bagikan. Bagi banyak orang, kisah Gunawan Sastro adalah cerminan dari tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda saat ini, terutama bagi mereka yang ingin mengejar mimpi melalui platform digital tanpa kehilangan arah atau terjerumus ke dalam masalah hukum. Fenomena Gunawan Sastro adalah cerminan dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat perkembangan teknologi. Dari joget ceria hingga penangkapan polisi, kisahnya mengingatkan kita bahwa setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensi di dunia nyata. Bagi Anda yang ingin mengikuti jejak Gunawan Sastro atau konten kreator lainnya, Anda harus selalu mematuhi hukum dan etika dalam berkarya. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat positif untuk berbagi kreativitas tanpa melanggar peraturan.